lagi ada di Veteran Bintaro ya. Dan ini suasananya kayak bukan di Jakarta. Yes, memang asli banget. Tuh, masih dengar suara-suara ayam berkokok. Typical villa house gini dan semuanya terang. Ya, banyak jendela, bukaannya banyak, kolasinya bener. Semuanya serba banyak. Ya. Udah pasti sih dimensi lapangan halaman rumputnya sih, wah besar. Ya, luas banget sini. Oke. Dengan luas tanah 1.600 dan bangunannya 600 square meter, ya rumah tropical house di Veteran Bintaro ini memiliki 4 kamar tidur, ya plus ada tambahan lagi, ada ruangan serbaguna lagi. Ya maksudnya kamar tambahan. Nggak cuma itu yang plus ya. Kamar juga plus juga. Oh, parkirannya banyak banget miliarder. Ada 10+3 harus. Jadi plusnya yang lain yang bermanfaat. Jadi ruangan bermanfaat. Iya semuanya. Halo miliarder. Halo miliarder, yes. Ketemu lagi dengan gue Bima. Dan gue Sandi. Di channel The Miliar Team by Grande Vida Property. Wah, kita masih di suasana bulan puasa. Betul. Ya, tapi kita tetap semangat untuk review rumah demi miliarder juga. Yes. Panas-panasan, tapi nggak apa-apa. Tidak mengurangi semangat review. Untuk bekerja sampai closing. Keren. Oke, saat kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di Veteran Bintaro ya. Ini Jakarta Selatan, Bin. Jadi Bintaronya nggak sampai masuk ke Tangsel. Ya. Masih deket banget sama tol Veteran. Ya, namanya juga di Veteran ya. Terus juga ke Kebayoran Baru udah pasti deket. Pondok Indah udah pasti deket. Dan ini suasananya kayak bukan di Jakarta. Yes, memang asri banget. Tuh, masih dengar suara-suara ayam berkokok. Yes, padahal lagi siang. Padahal iya, dia pagi. Ini kesiangan berarti? Kesiangan kayaknya. Iya, ayamnya kesiangan. Oh, bangunin yang lagi tidur siang, lagi puasa kan biasanya kan? Ngabuburit atau gini ya. Ini ngingetin, oh udah asar nih. Gitu. Tapi benar-benar kayak suasananya nggak di kota Jakarta. Ya, masih rindang banget. Iya. Dan memang hari ini kita agak spesial karena rumahnya benar-benar rindang, penghijauannya banyak, ya pohon-pohon. Halamannya besar. Karena sekali. Tanahnya juga besar. Berapa sih tanahnya? 1.600 square meter. Besar tuh. Untuk tanahnya. Dan bangunannya 600. Ya, jadi ya cukup lah 600 ya. Kamarnya juga ada 4 kan, 4 terus udah gitu juga parkirannya ini paling banyak, seru banget. Benar-benar. Ya, makanya ini spesial banget miliarder, harus tonton sampai habis biar tahu berapa sih harga rumah di Veteran Bintaro ini. Konsepnya apa sih kira-kira nih? Ini bisa dibilang sebenarnya kayak modern tropis, tapi karena halamannya luas juga dan ini lebih ke apa ya, villa juga masuk sih. Benar-benar. Wow, luar biasa. Oke, jadi lo duluan ya? Gue dulu ya? Oke, siap. Oke, let's go. Nah, sekarang kita sudah ada di area depan rumahnya ya. Nah, dilihat dari fasadnya, tadi kita udah mention bahwa desain rumahnya ini lebih ke modern tropis. Ada sentuhan villanya juga karena halamannya luas dan dia banyak sentuhan-sentuhan warna kayu juga di sini. Ya, dan ini juga modern bentuknya, bukan yang klasik lagi. Dan di sini yang enak juga adalah area parkirannya. Parkirannya ini udah super luas, bisa muat sekitar 10 mobil. Ya, +3 juga bisa. Oke, memang dia tidak ada garasi, tapi dia sudah ada satu carport ya, yang bisa muat 3 mobil. Ada kanopinya juga, semua itu bisa aman di situ supaya mobil nggak kepanasan dan kehujanan. Oke, dan di belakang ini juga ada area masih buat mungkin parkir motor atau tambahan mobil, atau misalnya area mau dibangun ruangan lagi juga bisa, area mungkin buat hobi, dibikin kayak maybe lapangan basket setengah lingkaran atau pasang ring juga masih enak buat anak yang suka olahraga, itu pas banget ya. Sekarang kita langsung aja ke area depannya. Dan enaknya ketika kita sudah masuk ke sini, karena lokasinya di area Veteran Bintaro dan cukup secluded, jadi tenang. Kita nggak kedengeran kebisingan-kebisingan dari lalu lintas atau apapun.
Jadi nuansa alamnya masih dapat banget di sini. Kayak tadi Sandi bilang, kayak nggak di Jakarta. Dan bener banget berasanya. Dan kalau pagi, malam nih dinginnya juga masih enak banget. Oke, nah kita sudah di depan pintu. Ini udah disambut dengan teras marmer yang juga mewah ya. Menandakan rumah ini tuh langsung ada sentuhan kemewahan dari marmer. Dan sentuhan kayunya, pintunya juga lebar, tebal, dan tinggi. Dan masih ada area-area ubin yang teras untuk ke area taman, bisa langsung ke belakang ya. Ini juga masih ada ceiling kayunya juga. Nah, ini ceilingnya benar-benar kayu, dia bukan PVC ya. Karena memang menandakan rumah ini juga rumahnya berkelas dan mewah gitu. Dan model pintu ini uniknya adalah diapit dengan 2 kaca yang memang kita bisa lihat ke dalam. Ini juga gagangnya ini tinggi besar banget nih miliader ya. Ini semua dari kayak hollow, besi hollow, dan solid wood. Ini dari kayu jati, tebal, dan ini modelnya kayak engselnya sebenarnya kayak pivot, cuma dia tidak bisa keluar, dia hanya bisa ke dalam. Dan saatnya kita langsung masuk aja ke dalam, karena dalamnya juga kece. Yuk. Oke. San, yes, langsung aja. Oke miliader, kita mulai masuk ke rumahnya. Wih seru ya, banyak sekali lukisan-lukisan dan banyak juga karpet. Jadi emang ini bisa menjadi referensi miliader kalau suka barang seni. Kebetulan ownernya juga suka banget, bisa terlihat dari kanan kiri nanti bisa terlihat ya. Dan juga ini adalah area untuk foyer-nya, memang terbuka miliader dan juga ceilingnya tinggi ya. Untuk floor to ceilingnya ini 3,2 meter. Dan terlihat sudah langit-langitnya semuanya panel kayu ya. Panel kayunya juga yang premium. Sudah tersedia instalasi untuk AC. Jadi kalau misalnya mau bertamu, ya contohnya seperti ini. Kanan kiri sudah disediakan kursi. Ini nggak perlu kepanas-panasan. Karena mungkin juga rumah ini memang kalau nggak mau pakai AC pun juga terlihat banyak sekali kaca-kaca dan jendela yang bisa dibuka ya. Terlihat dari pintunya aja tadi udah dibahas sama Bima, kanan kirinya juga udah kaca ya. Oke, dan setelah dari area foyer kita ke belakang sudah terlihat area tangga, tapi itu nanti. Tapi unik banget ya tangganya, yang seru banget nih ya, tangganya spiral gitu ya, seperti di art gallery di luar negeri ya. Plus juga area sini sudah terlihat void besar dan tinggi sekali, dimana di sini sampai 8 meter tingginya. Plus juga di atas sudah terlihat ada casing untuk AC sentral ya. Jadi kalau misalnya rumah ini mix antara AC split dan AC sentral. Oke, di sisi kanan ini sudah bisa dibuka. Ini sliding pintunya juga berupa jendela dan terlihat memang dimensinya besar sekali ya. Nah, di sebelah kanan gue miliader, di sebelah kanan gue ada area kamar mandi tamu atau powder room, tapi juga sudah ada showernya. Dan juga menarik banget terlihat dari untuk tilesnya ini sedikit berbeda dengan area yang lain. Di tiles ini sudah unik banget, sudah perpaduan antara marmer, tapi marmernya pilihannya khusus banget ya. Jadi ada bercak-bercaknya, batu-batuannya beda-beda warnanya. Wah, ini keren banget sih. Dan juga bisa terlihat model-model dari saniternya, itu juga unik gitu ya. Dan di pintunya sendiri, untuk kamar mandinya juga udah pintu kayu yang menurut gue ini cukup keren ya, agak beda sama rumah-rumah yang lain. Oke, sekarang kita geser lagi yuk. Di sini udah terlihat miliader dari segi lantainya, dari depan sampai belakang, itu semuanya udah slab marble ya, dengan corak yang cukup banyak dan ya nuansanya warnanya putih ya. Jadi lebih bikin suasananya terang ya. Dan di sini nih gue belum nyalain lampu nih. Ini area lebih ke dalam lagi, area utama, area untuk duduk-duduk sebelum kita naik ke atas ya. Di sini pun juga bisa terlihat tipis-tipis ini kolam renangnya, area pationya dan backyardnya. Dan juga miliader di area sini itu bisa banget untuk dibuka jendelanya sama kayak yang tadi. Jadi dimensinya pun juga besar sekali. Dan nggak perlu khawatir, di sini sudah disediakan AC juga. Plus juga, jadi memang banyak sekali titik-titik AC untuk kalau misalnya miliader nggak pengen dibuka ya jendelanya,
udaranya masih sejuk banget ya. Oke, di atas juga sama treatmentnya, sudah ada panel kayu dan lampu-lampu LED ya menerangi rumah ini. Dan kita geser lagi ya, ini ada sebuah ruangan lagi. Di sini juga bisa buat santai, buat kumpul-kumpul. Di sini sudah beberapa sofa kecil dan juga kursi kecil ya. Dan ini adalah ruangan yang cukup menarik karena ini menuju ke area sebuah ruangan, yaitu area untuk musola ya. Kalau misalnya nggak mau pakai musola, ruang kerja pun juga ada ya. Kita lihat seperti apa. Let's go. Oke, untuk musolanya juga lumayan miliar. Kalau kita sholat berjamaah di sini 6 orang juga masih muat, jadi cukup luas dan juga menarik banget. Di sini benar-benar ketutup. Bisa terlihat dari tembok-temboknya, miliarder di sini sudah memakai bata-bata merah. Ada bolong-bolongnya juga, jadi cukup unik. Aliran udara pun juga bisa masuk keluar dari sini. Plus juga sudah ada kaca sliding yang kalau misalnya pengen dibuka, gue yakin pasti sejuk banget ya. Jadi sholatnya juga nikmat gitu. Yuk miliarder, kita lanjut lagi dari musola dan juga tempat kumpul keluarga. Kita langsung ketemu sama Bima. Oke Sang, dan juga miliarder, sekarang gue lagi ada di area, wah ini area favorit nih. Ya, ini adalah area dining, area nonton TV, dan juga area bergabung dengan area kitchennya. Wah, ini area where the magic happens. Wah, magic happens-nya buat ngisi perut sebenarnya. Oke, nah ini pertama-tama sebelum kita ke area dapur, ini adalah meja makan area dining yang cukup besar, bisa menampung hingga 6-8 orang di sini, ya. Dan kalau misalnya ini tidak buat meja makan juga sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk yang lain. Cuma karena memang ini lebih cocok dan didesain sepertinya khusus untuk area dining, ini komposisi dan layoutingnya udah pas banget. Oke. Nah, di sebelah kiri kita langsung ke area ini buat area nonton TV. Dan sebenarnya ada kamar, ya, itu ada satu pintu, cuma saat ini kita nggak bisa masuk. Nah, di sini adalah area buat bersantai. Kita misalnya pagi-pagi sarapan mau sambil duduk atau sambil nonton TV, makan malam juga masih bisa. Dan ini juga santai banget, enaknya. Ini semua udah pakai wood panel dindingnya. Sini juga area kabinet-kabinetnya juga sudah ada, TV-nya udah nempel. Sofanya juga enak banget. Dan di sini area juga cukup luas. Area dining udah, area nonton TV juga udah. Sekarang di area kitchen. Oke, ini area kitchennya juga nih nyaman banget karena ini luas dan sangat comfortable buat miliarder yang senang masak. Ini enak banget ya, karena islandnya besar, panjang, dan juga di sini kompornya juga sudah tersedia nih, kompor gas. Oke, dan juga sudah ada kabinet-kabinetnya. Ya, ada lampu yang cantik dan juga ceilingnya nih juga dari kayu. Jadi memang blend in nuansa kayu ini kuat banget di sini dan cocok dengan konsep rumahnya. Ya, dan di sebelah kiri sini gue juga udah ada kabinet-kabinet yang menggunakan warna kayu. Jadi dia bukan HPL-HPL-an, jadi ini solid wood. Itu dia yang membuat rumah ini lebih terkesan mewah. Nah, ini juga area buat nyucinya, kabinetnya juga udah lengkap. Dan geser ke kanan sini adalah area untuk dining juga bisa atau breakfast. Nah, kenapa ini stylenya kayak model di luar nih, Eropa atau Amerika. Dia dengan kaca jendela besar, ya, pintu jendela yang besar. Dan juga ada atapnya nih, dia pakai kanopi kaca, tapi pakai kaca film tentunya untuk meredam panas. Jadi ya kalau misalnya pas jam 12, jam 11 sih mungkin cukup berasa panasnya ya. Tapi kalau misalnya kita breakfastnya bener-bener yang jam 7, jam 8, atau jam 9, ini masih enak. Dan pintunya juga, jendelanya bisa dibuka. Wah, sirkulasi udaranya juga enak. Wah, ini kayak ala-ala di Belanda, ala-ala di Amerika banget, sambil dengerin air. Nah, enaknya itu, dan kita masih bisa lihat view-nya, ijo-ijo pekarangan halaman di belakang ini ya. Asik banget dan nambah relax gitu. Ya, oke, kayaknya area dalam udah semua. Sekarang saatnya kita keluar.
Nah, miliarder, gue ketemu miliarder di area sampingnya nih ya. Jadi bukan halaman belakang, tapi sisi samping. Kenapa sisi samping? Karena ternyata kanan kiri itu masih ada halaman besar. Ya, inget ya, 1.600 tanahnya, bangunannya 600. Jadi bisa kebayang, banyak halaman-halaman sisa yang benar-benar ini cukup luas sekali, bisa terlihat ini masih ada untuk anak. Dan juga di belakang gue sendiri tuh sudah ada satu bangunan yang masih nempel ya sama bangunan utamanya. Ini adalah bangunan tambahan dan ini lebih ke pavilion ya. Ini cuma satu lantai, tapi ini semuanya untuk area kerja. Tapi karena privacy banget, jadi kali ini kita nggak akan tampilin. Cuman nggak perlu khawatir kalau misalnya miliarder mau lihat ke dalam, bisa hubungin kita sekalian kita tur rumahnya ya. Rumah yang kece ini. Nah, bisa terlihat juga sudah ada area untuk duduk-duduk santai dan juga di sini kalau mau buat tempat anak-anak bermain dan berlari-larian, ini pasti puas banget ya. Nah, terakhir kita akan lihat kolam renangnya, tapi itu akan kita simpen dulu karena kita harus balik lagi ke dalam rumahnya dan kita akan menuju ke lantai 2 yang sudah ada Bima. Yuk, let's go! Ya, San dan juga miliarder, sekarang kita menuju ke lantai 2. Nah, menuju ke lantai 2 ini satu poin yang gue suka banget ya. Ini model tangganya. Walaupun model tangganya seperti spiral, tapi nggak kayak model-model tangga spiral yang buat ART sempit gitu. Nggak, ini enak banget. Ini lebar dan materialnya juga ini kualitas. Karena dia semua pakai solid wood ya, tebal banget nih, kita bisa langsung lihat. Dan semua ini pakai baja, semua yang kuat banget di sini ya. Dan ini juga dari hand railingnya semua full kayu. Ya sebenarnya ada kesan-kesan retronya juga nih. Bagus banget, unik. Dan asiknya di sebelah kanan ada pencahayaan langsung, jendela kaca yang cukup besar ya sebelah kanan kalau seperti lihat kayak ini. Jadi penerangannya di sini nggak perlu banyak lampu, hanya ada lampu ceiling, ya ada AC kaset di sini untuk pendinginan di area ruangan yang di sini ya. Dan ini di lantai 2 ini sebenarnya adalah area privasinya ya. Area privasinya di sini adalah ada kamar-kamar, kamar master dan 2 kamar anak. Oke, dan di sini masih area bermain untuk anak dan sebenarnya untuk fokusan area bermainnya ada di atas nih karena ada tangga ini unik. Dan ini kanan kiri adalah kamar anak. Yuk kita lihat salah satunya. Dan ini juga kita sambut pintunya seperti kayak pintu entrance ya, full solid wood semuanya. Gagangnya juga bagus banget nih, door handle-nya. Dan ini ada satu kamar tidur, bisa muat untuk king size juga. Dan ada kamar mandi di dalam semua ya. Dan kamar mandinya juga enak banget, ada shower, terus closet juga ada, semua sink lengkap. Jadi ini udah, dan ini model ceilingnya juga dia bukan model ceiling yang flat di atas, dia kayak apa ya, kayak church gitu sekarang tuh, dia miring. Nah ini juga bagus, jadi sirkulasi udaranya enak, kita tinggal buka jendelanya aja, wah sirkulasi lebih enak lagi. Dan itu sudah ada AC pasti, ya. Oke, sekarang kita cek ke kamar anak satu lagi. Nah, di sini sebenarnya ada area buat duduk-duduk aja. Sebenarnya bisa area private living room. Buat area nonton TV juga masih bisa. Misalnya mau TV di sini, TV di sana juga masih bisa. Jadi kalau misalnya mau malas duduk di bawah, di sini juga masih enak. Ya. Nah, ini sama juga pintunya. Nah, ini juga. Nah, ini lebih kamar anaknya nuansanya lebih ke merah muda tapi sangat light. Jadi kayaknya lebih ke kamar perempuan, ya, anak perempuan ada di sini. Cuma saat ini ditaruh untuk barang dulu, dan juga sebelah kiri gue ini juga sudah ada kamar mandinya. Jadi masing-masing kamar ini ada kamar mandinya, tenang. Jadi nggak perlu lagi keluar-keluar untuk kamar mandi sharing untuk kamar anaknya. Ya iyalah, karena memang tanahnya besar dan bangunannya juga besar kan, miliarder. Ya, dan ini juga ceilingnya cukup tinggi, ini sekitar 2,7. Dan di belakang gue ini sebenarnya ada master bedroomnya. Cuma untuk saat ini kita belum bisa masuk.
Tapi kita jamin master bedroomnya itu nyaman banget karena view-nya ke area backyard atau swimming pool. Jadi kalau pagi-pagi kita buka, langsung area backyard. Itu relaxing banget. Oke, sekarang ini ada satu anak tangga, model spiral juga. Ini menuju ke area playground. Wah, bukan dibilang playground sih, sebenarnya khusus area taman. Kok area taman? Area bermain untuk anak. Jadi fokusnya di atas, semacam attic, ya. Oke, langsung aja ke atas. Oke, miliarder, dan di lantai 3 ini attic ya. Jadi di sini berbagai macam fungsi bisa ya. Tadi Bima udah bilang ini untuk playground anak, bisa banget ya. Juga terlihat di sini sudah ada mainan-mainan anak. Bisa juga kalau misalnya suka galeri, ini mungkin tempat penyimpanan lukisan-lukisan, bisa. Kalau suka olahraga, bisa untuk gym, bisa untuk tempat yoga, ini bisa banget ya. Karena di sini sudah ada jendela juga yang bisa dibuka depan dan belakang gue. Ini sudah ada kaca dan jendelanya juga bisa dibuka lebar. Atau juga sudah ada kipas angin. Kalau mau ditambahin AC lagi juga masih bisa ya. Dan treatment lantainya sedikit beda dengan yang 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 sudah pakai full slab marble, di sini sudah pakai parket ya, parket dengan juga nuansa temboknya udah bukan putih lagi, di sini sedikit berbeda, hijau telur asin ya. Nah, di area sini pun ini adalah area terakhir sebelum kita closing dan kita lihat area halaman belakangnya ya. Kita ketemu Bima di sana. Let's go ke bawah. Yuk. Di sini sih ideal banget nih, seperti gue bilang tadi. Kalau duduk-duduk lagi sore, ya, sambil nunggu buka puasa, ngabuburit sini nih, aduh, angin sepoi-sepoi enak banget. Wah ya. Sini duduk dulu sini. Hamparan kolam renang kayak ini ya, birunya kayak pengen pakai sedotan gitu. Udah kayak puding ya. Asli, kayak ada kolang-kalingnya gitu ya, ada getar-getar gitu. Wah, enggak ya? Tenang, ini hanya ujian. Yes. Ya, hanya ujian. Saya tahu ini hanya ujian. Ini kita harus kuat. Demi Betul. miliarder, kita review rumah yang kece ini, kita harus kuat. Oke, kita udah sampai di penghujung dari show ini. Ya. Kita akan summary, lalu kita akan infokan area favorit ya, San ya? Yes. Oke. Lo Bim, area favoritnya apa? Area favorit gue di area dining. Ya, karena menyatu banget sama area kitchennya itu, dan area ada 2 dining Ya. tuh. Satu dining, satu berarti kayak buat breakfast lah. Nah, area breakfastnya tuh enak banget. Kenapa? Karena juga ala-ala kayak di Eropa gitu, San. Oke. Di ceilingnya dia pakai kanopi kaca gitu. Jadi kayak kalau breakfast pagi-pagi jam 7, jam 8 gitu, wah itu enak banget sih. Sampai dibuka pintu jendelanya. Jadi, dan luasannya juga lebar ya? Lebar. Luas gitu ya? Kalau di mana? Kalau gue areanya sebenarnya di lantai 2 sama lantai 3. Jadi kamar-kamarnya asik. Ya. Plus juga ada lantai 3-nya, itu area serbaguna. Itu bisa... Sekawinan juga dong? Enggak sih. Aduh. Serbaguna lagi. Itu gedung ya, serbaguna ya. Ini lagi multifunction. Multifunction. Apa sih? Buat main anak tuh bisa. Multipurpose room. Ya, multipurpose room ya. Jadi bisa buat macam-macam. Lo mau olahraga di situ bisa. Lo mau bikin apa ya? Kedap suara, lo mau bikin podcast di situ bisa. Jadi macam-macam sih. Itu asik sih, seru. Asik, ya. Itu nice emang sih. Karena juga privacy-nya dapat juga. Privacy dapat, itu ada terang. Living room sendiri sebenarnya buat nonton TV juga bisa. Karena memang rumah ini juga tropical modern ya. Iya. Kita tadi udah bahas tropical villa house gini, dan semuanya terang. Ya, banyak jendela, bukaannya banyak, sirkulasinya bener. Semuanya serba banyak. Ya. Udah pasti sih dimensi lapangan halaman rumputnya sih, wah gila. Ya. Luas banget sih nih. Oke, langsung aja summary, San. Oke. Luas tanah bangunannya? Dengan luas tanah 1.600 dan bangunannya 600 square meter, ya, rumah tropical house di Veteran Bintaro ini
memiliki 4 kamar tidur, ya plus ada tambahan lagi, ada ruangan serbaguna lagi. Plus Ya maksudnya kamar tambahan. Nggak cuma itu doang yang plus ya, kamar. Yoi, kamar juga plus juga. Oke. Terus juga ada, parkirannya banyak banget miliarder, ada 10 plus 3. Ya kan? Plus lagi. Ya plus lagi kan? Nih, Iya, ada 10 plus 3. Nggak bisa plus ya, Sir? Nggak bisa, harus. Jadi plusnya yang lain, yang bermanfaat. Oke. Jadi ruangan Buat bermanfaat, sini aja. iya semuanya. Itu. Terus apa lagi ya? Wah, di rumah ini bisa banyak ruangan, udah pasti. Ada ruangan tambahan lagi. Jadi makanya miliarder, pokoknya ini udah siap banget nih buat open house di pas lebaran nanti. Oke. Kalau tadi udah summary area favorit juga udah, saatnya kita untuk reveal harga nih, Sar. Nah, sambil nyebur, nggak? Ngambil nyebur. Oke. Iya. Jadi, miliarder bisa mendapatkan rumah yang super kece ini bisa merogoh kocek Sedalam 36 miliar rupiah negotiable. Wih, Yes. semi furnish ya. Ya. Jadi yang udah nempel-nempel miliarder dapetin. Jadi yang loose furniture nggak dapat. Oke. Tapi kalau suka ya nanti Kita gampang bisa lah. obrolin. Makanya hubungin kita Ya. untuk tour lengkap, review lengkap dibawa ke sini ya oleh kita. Jadi ini nomor kita. Jadi kita ketemu lagi. Bisa WhatsApp ya, langsung Yes. aja. Oke. Ini Instagram kita juga dan ketemu lagi. Kita ketemu berarti di Lebaran. Apa enggak? Masih Ya, we'll see. kita lihat Di lagi next ya. episode aja. Di next episode. Oke. Oke. Kita jumpa lagi. Yes. Sampai di episode berikutnya. Gue Alright. Bima. Dan gue Sandi. See you. Ciao.